Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di konten saya kali ini dengan saya Arif Taman Hakim dengan dikanim sekitar 218. Di sini saya akan melakukan praktik change Ethernet menggunakan GNS 3. Nah, bisa dilihat di sini skemanya seperti ini. Kita tapikan sebentar. Nah, di sini ada internet yang terhubung dari router ke PC melalui sheet sini ya, yang akan dibagi menjadi dua skema, yaitu router untuk routing dan ini untuk net, yang dimana PC ini sangat berbeda karena ini digunakan untuk menghubungkan server ke publik ya. Jadi untuk IP-nya agak sedikit berbeda. Bisa dilihat di sini. PC publik memiliki IP yang berbeda dengan dua PC lainnya. Kita lihat di sini ya. Untuk PC 1, nah bisa dilihat di sini IP addressnya berbeda, yang dimana bisa kita lihat perbedaannya juga di PC 2. Untuk PC 2 itu sendiri IP-nya sama dengan PC 1 ya, 192.168.1.2, tapi agak berbeda karena jaringannya memakai dua router yang berbeda. Jadi dipisah di IP addressnya di sini, di duanya, dan di DNS-nya bedanya cuman ini ya, ini 1, ini 9. Nah, kenapa berbeda dengan PC publik? Dikarenakan PC publik ini jaringannya langsung terhubung ke internet ya, ke router internet. Sedangkan untuk PC 1, PC 2 ini ada router yang menghubungkan dari untuk jaringan lokal biasanya, yang bisa dihubungkan ke beberapa PC. Nah, di sini kita menggunakan 3 PC saja. Satu ini untuk full routing, satu ini menggunakan firewall NAT, dan satu ini untuk dari publik langsung ke internet. Nah, sesuai praktiknya dalam percobaan ini ada beberapa cara untuk mensimulasikannya. Di sini saya menggunakan GNS 3. Nah, di sini saya sudah membuat jaringan DHCP lainnya, bisa dilihat di sini. Untuk kliennya itu otomatis ya, jadi kita langsung ke DHCP klien, langsung ketik tambah, langsung oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu jika Anda memiliki internet yang terhubung. Jika tidak ada, maka jaringan tidak akan terhubung. Nah, untuk addressnya sendiri itu diatur di sini. Bisa menambahkan secara manual seperti ini. Untuk internet yang terhubung, bisa dilihat di sini. Ether 1 ini untuk yang ke internet DHCP. Nah, Ether 2 ini untuk 3 komputer ini ya. Ada public, ada router net, dan router routing. Nah, karena sudah dilihat di sini, kita sudah membuat addressnya atau DNS-nya. Jadi itu berhubungan dengan DNS PC-PC yang tersedia ya. Ini 20.20.1 agar terhubung langsung walaupun tidak di mesh squared dari lokalnya. Sedangkan untuk PC 2 ini juga terhubung. Nah, bisa dilihat di sini 21. Nah, untuk PC public sendiri itu
Bisa dilihat di sini properti. Nah, ini satu titik tujuh dua dua puluh 17. Nah, bisa dilihat di sini DNS servernya disamarkan menjadi default gateway. Nah, biasanya ini digunakan untuk server yang ingin terhubung ke publik ya, data kerja dasarnya. Lalu untuk mengeceknya, kita cek ke seperti biasa ke command prompt. Kita silang dulu, kita ping 88. Kita ping 88 semuanya seperti yang disediakan seperti ini. Nah, untuk setting addressnya juga bisa menggunakan komen seperti ini, tinggal copy paste, tapi saya tunjukkan caranya. Nah, ini di PC public ini contohnya ini di terminal. Nah, kalau ini kan langsung sistem identity SIP, sedangkan untuk yang seperti ini itu input dulu IP-nya untuk masuk ke komennya, tidak bisa langsung semuanya. Jadi input atau ketik IP DHCP client, yang dimana itu akan masuk ke IP-nya. Nah, bisa dilihat di sini akan masuk ke IP-nya. Nah, untuk kembali kita hanya perlu tekan titik 2 kali. Nah, kembali ke IP, karena di dalam IP ini ada banyak ya. Ini ada DHCP client, DHCP channel, dan address. Nah, itu setelah masuk ke DHCP client sini, kita juga langsung tambahkan ini seperti tadi. Akan tetapi terlalu rumit ya jika tidak tahu kodenya atau kata-katanya, sehingga lebih mudah secara manual seperti ini. Nah, jika mendapatkan dari internet ataupun dari sumber lain seperti ini, maka akan lebih mudah karena kan addressnya ini bisa langsung ditambahkan seperti itu juga. Jadi kita tinggal masuk ke IP kan, ini masuk ke address. Nah, setelah ini address, nah tinggal tambahkan addressnya seperti ini. Tinggal tambahkan ini salin, ini paste, tapi jangan lupa ini disebutnya hapus ya, karena itu tidak ada. Jadi walaupun kalian sudah mengcopy dengan benar, tapi jangan lupa terkadang komputer ataupun laptop ini bisa salah membaca dalam mikrotiknya. Nah, seperti ini add address sesuai, terlihat ada perbedaan ya dari yang di copy tadi ya. Nah, jika sudah, mungkin jika berhasil mungkin tidak akan tertulis file seperti ini karena ini sudah ada yang bisa dilihat di sini. Nah, di sini untuk dari kan ini dari network, dari internet publik ya, sedangkan ini untuk dari kabelnya, dari routernya ke cabangnya seperti ini dan ini sudah ditambahkan address masing-masing. Lalu setelah dilengkapi, kita tambahkan tabel routing ya. Nah, tapi jangan lupa di MySQL ada untuk mensamarkan ya jaringan ke publik.
dan memberi akses kepada DNS agar bisa diakses secara remote, secara permintaan, secara privat ya. Jadi yang di bawahnya ini walaupun tidak langsung terhubung ke sini melalui ini, itu bisa minta address ataupun alamat secara privat, itu yang namanya remote, secara lokal. Nah, caranya seperti yang di video saya sebelumnya, ada di firewall net. Untuk yang masquerade ya, ini action masquerade. Nah, karena kita menggunakan kabel atau kabel LAN, jadi Ether 1. Nah, di sini ada DNS, tinggal login nanti akan muncul dan bisa dilakukan. Nah, jangan lupa untuk table routing bisa menggunakan ini IP route, atau bisa juga secara manual seperti ini, IP di route. Nah, kan ada 1 2 3 4 5 yang dimana ini distance-nya kosong karena ini otomatis ditambahkan, kita tambahkan secara manual yang ini. Yang ini yang dimana addressnya itu 192.168.1.0,24 ya, sama. Gateway-nya itu kita bisa ada di sini. Setelah mengisi address, lalu kita bisa menambahkan scope dan target scope 10 seperti ini, yang dimana hasilnya itu nanti seperti ini. Bisa dilihat distance-nya 1 ya, secara otomatis itu karena awalnya kosong. Nah, setelah itu semua dilaksanakan, jangan lupa untuk atur atau cek pingnya. Nah, untuk PC1 bisa, lalu kita ke untuk PC publik bisa ya, saya salah bilang. Untuk PC2, nah bisa. Untuk PC1 bisa, dan untuk PC2 kita cek. Ini untuk ping secara terus-menerus ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa, setelah di ping, kita track dari PC yang terhubung di router LSP ya. Jadi yang terhubung ini adalah PC public, maka kita atur, kita buka. Nah, ini kan terminal tidak digunakan, kita silang saja dulu, address kita silang saja dulu, di play kita habis dulu. Nah, caranya itu di firewall ya, karena ini tracking jadi keamanan. Nah, kita diaturnya di connection ini. Bisa dilihat ini plot terdapat address yang dimana DNS-nya terdeteksi ya. Untuk 10 ini dari PC public sendiri, ini 18 ini tidak ada, tidak terdeteksi dari kitanya. Nah, ini 17.1 ini itu tadi punya kita, sedangkan ini dari PC-nya ya. Jadi
lihat sekali IP-nya. Sedangkan untuk yang punyanya net itu tidak terlihat karena sudah di masquerade, artinya disamarkan sebelum ke server. Jadi bisa dilihat di sini di net ini ada yang sama seperti ESP disamarkan. Jadi ketika di tracking ke sini maka tidak akan terlihat IP-nya seperti PC1. Nah, PC1 ini kelihatan IP-nya, sedangkan PC2 tidak ya. Maka kita hentikan. Nah, bisa dilihat di sini ada reply. Untuk PC2 kita hentikan juga. Nah, maka akan terhenti. Nah, dan akan berubah-ubah karena akan terus disamarkan. Nah, bisa dilihat di sini sudah mulai hilang ya, sudah time out. Sedangkan untuk isi ini tidak ada di sini ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perubahan setting pada net. Nah, karena ini hanya pada net, maka itu ada pada PC2. Di PC2 kita atur winboxnya seperti yang diperintahkan. Nah, ada net ini. Kita ke IP, ke firewall, netnya kita disable. Lalu kita masuk ke terminal, kita IP, kita masuk ke IP firewall net, lalu kita copy, ke PC2. Nah, terlihat tidak bisa ya, dikarenakan terlalu panjang. Jadi seharusnya secara manual, tapi karena saya akan menunjukkan, jadi saya akan lanjutkan secara ketik manual. Di sini tuh address seperti ini ya, address sama dengan 172.20.20.11. Maka biasanya akan muncul, nah di sini net. Maka kita lakukan ulang, tapi kali ini secara manual ya, di PC2. Jadi net. Nah, C nya net. Oke, kita bisa baca satu persatu dengan addressnya. Satu titik 2.20.20.10. Nah, untuk protokol selain ICMP. Jadi karena ini selain ICMP, jadi
bisa dibuat seperti ini. Nah, kita jawang. Lalu kita oke. Oh ya, potnya belum ya. Untuk potnya kita add satu. Bukan di end ya, tapi di out interface seperti ini. Nah, lalu kita oke. Hmm. Oh iya, jangan lupa untuk actionnya kita adjustkan dulu. Karena ini sejenet, maka kita gunakan adjust yang disuruh. Nah, ini jadi yang di ini dihapus ya. Salah ini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Maka kita akan coba dulu yang pertama. Kita disable dulu ya yang kedua. Nah, karena ini yang kedua disuruh buat traffic, maka kita akan buat trafficnya di sini. Untuk ping 88 apakah bisa? Oh, bisa ya. Nah, kalau gitu kita ke Mozilla. Kita ke Mikrotik. Nah, sepertinya tidak bisa karena ini terblokir ya. Jadi walaupun pingnya masih bisa, tapi terblokir lah secara HTTP-nya. Maka kita ubah. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, sudah dipastikan ini akan muter terus, tidak bisa, dan menjadikan server not found. Jadi kita silang. Lalu kita ini disable, terus kita action yang ini. Maka kita bikin ping lagi. Nah, tidak bisa. Maka kita akan ke Mikrotik ya.
mikrotik.com. Nah, bisa dilihat di sini, dan di connection ini bisa dilihat sisa protokolnya, yang dimana TCP-nya bisa. Yang dimana kita bisa lihatnya di PC public untuk internetnya. Nah, koneksinya seperti ini, bisa di tracking ya. Kita hapus saja semuanya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, cukup itu saja dari saya untuk praktikum kali ini. Mohon maaf ya karena kurang maksimal. Dan untuk manfaat praktikum ini bisa digunakan untuk mengatur jaringan secara lokal ke server, ataupun mengatur server ke publik, ataupun mengatur jaringan dari server ke beberapa router seperti ini. Jadi dari server ini bisa diatur ke beberapa router, yang dimana router ini bisa dibagi ke beberapa device lagi seperti laptop ataupun komputer yang lain, sehingga dapat bermanfaat untuk alur atau lalu lintas data yang bisa dimonitor melalui publik ataupun admin yang bersangkutan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.